Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami Bapa, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup di dalam Roh Kudus, maka Dia ada di dalam kita. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini pada hakikatnya mau mengajarkan dan mengajak kita umat milik Kristus ini agar kita jangan hidup di dalam kuasa kedagingan, melainkan hidup di dalam Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mampu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Bapa kita. Oleh sebab itu, apabila kita masih hidup hanya mau menuruti keinginan daging diri kita sendiri dan tidak mau untuk memberlakukan hidup yang mengikuti kehendak Tuhan Allah Bapa kita, maka hal sedemikian itu adalah merupakan indikasi bahwa kita masih mau hidup hanya menuruti hidup secara kedagingan saja, yang tentu saja tidak akan diperkenankan oleh Tuhan Allah Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup kita umatnya ini. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita agar kita dimampukan untuk melaksanakan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Roh Kudus, roh kebenaran itu harus ada di dalam hidup kita secara menyeluruh. Sesungguhnya apabila tanpa Roh Kudus tinggal dan berada di dalam hidup kita ini, maka kita pasti hidup di dalam kuasa kedagingan. Dan untuk menerima Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka mari kita menyatakan hidup yang harus sudah menyatakan percaya dan mengimani sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia. Untuk menguji diri kita apakah Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, maka mari tanyakanlah kepada kita ini masing-masing. Sudahkah kita mampu menghasilkan hidup yang sesuai dengan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Seandainya kita belum mampu menghasilkan buah Roh Kudus tersebut, maka berarti bahwa Roh Kudus belum tinggal di dalam hidup kita dan kita masih hidup di dalam kuasa kedagingan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas hendak mengingatkan dan menyegarkan iman percaya kita kepada Kristus untuk kembali bahwa semua pribadi yang telah mengaku sebagai umat beriman percaya kepada Kristus harus mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus yang akan memimpin kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan Allah Bapa kita yang sudah menyatakannya di dalam Yesus Kristus dan di dalam
persekutuan Roh Kudus. Maka mari kita sadari betul dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini hendaknya mau menyerahkan jasmani rohani kita agar kita mau dipakai, digunakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai senjata kebenaran dan mau mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu kepada sesama umat yang belum menerima, yang belum beriman percaya kepada Kristus. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan pada Roma 6 ayat 13 ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk tidak hanya merenungkan, tetapi mau menjalankan hidup ini. Kami mau ungkapkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup kami ini berdasarkan oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga buah dari apa yang kami berlakukan dalam hidup ini merupakan buah Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami mau sungguh-sungguh berserah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, terlebih ketika kami saat ini sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan, terdapatnya gangguan dalam keadaan badani kami, yang sering berpengaruh juga dari sisi kerohanian kami, yaitu sakit penyakit apapun juga yang sedang kami derita. Baik penyakit yang sudah sangat lama maupun juga yang baru saja kami alami ini, kami tetap percaya akan mujizat kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit itu boleh berlaku atas diri kami. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.